Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nari. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lagi duduk bersama untuk membacakan kitab Al-Irsyad ila Sahih Al-I'tiqad, yaitu petunjuk kepada jalan atau akidah yang betul, keyakinan yang betul, yang baik, wa raddu ala ahli syirki wal ilhad, serta bantahan bagi orang yang berbuat syirik wal ilhad dan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan yang lalu kita telah membahas beberapa poin tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajak kita semua agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menggunakan beberapa cara di dalam Al-Qur'an dalam menyeru kita untuk beribadah kepada Allah, menunjukkan pentingnya ibadah. Dan seseorang tidak disebut dia bertauhid kepada Allah sampai dia laksanakan ibadah tersebut dan hanya diberikan ibadah itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya sama dia berikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah perbuatan syirik. Jadi bedakan antara orang yang tidak beriman sama sekali sama Allah dan orang beriman tapi dia menduakan Allah. Tetap Allah nggak terima, sama nilainya dengan orang yang tidak beriman kepada Allah. Ada orang tidak beriman, tidak meyakini penciptanya adalah Allah, dia nggak yakin ada Tuhan. Sama ada orang yakin ada Allah Subhanahu wa taala, dia yakin Allah yang menciptakan, tapi ketika beribadah dia beribadah kepada selain Allah. Ujungnya dua-duanya masuk neraka. Kenapa? Karena tidak beriman dengan keimanan yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Jadi beriman Allah menciptakan tapi beribadah kepada selain Allah, atau dia beribadah kepada Allah tapi beribadah juga kepada selain Allah, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut apa? Syirik. Dalam kata bahasa Arab, syirkah itu perserikatan. Makanya kalau ke Arab Saudi atau menerjemahkan sebuah perseroan, sebuah perusahaan, diterjemahkan dalam bahasa Arab diantaranya syarikah. Kenapa syarikah? Karena adanya persekutuan, berbarengan, bukan satu orang. Adanya beberapa yang bergabung, adanya beberapa yang menjadi satu. Dikatakan syirik, kenapa? Karena dia menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dua-duanya enggak Allah Subhanahu wa ta'ala terima. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam matanya, Rasulullah SAW diutus ke umat yang beda-beda. Ada dari mereka yang nyembah malaikat tetap masuk neraka. Ada dari mereka yang nyembah nabi yang masuk neraka. Ada dari mereka yang nyembah batu masuk neraka. Ada dari mereka yang nyembah jin Allah janjikan dia masuk neraka. Karena kenapa? Allah tidak mau diduakan dengan siapapun. La malakun muqarrab wala nabiyyun mursal. Tidak sekalipun malaikat yang tinggi kedudukan di sisi Allah, ketika menduakan Allah dengan malaikat, enggak mau Allah. Begitu juga nabi. Ketika seorang menduakan Allah dengan Nabi Isa misalnya,
Allah nggak terima. Padahal Nabi Isa nabi yang menciptakan siapa? Allah. Dikasih wahyu oleh siapa? Allah SWT. Allah masukkan dia ke dalam jannah, iya. Allah berikan pahala yang besar, iya. Bahkan termasuk Nabi yang utama, ulul azmi minal anbiya. Tapi ketika diduakan Allah dengan Nabi Isa, Allah nggak terima. Allah tidak terima. Nah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seorang ketika bertauhid kepada Allah, wajib dia beribadah kepada Allah. Dan ibadah kita udah jelaskan, artinya ibadah ini apa? Ruku dan sujud? Bukan. Ruku dan sujud bagian dari ibadah. Ibadah itu apa? Tunduk patuh, mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang beramal, antara dua sebab dia beramal. Entah dia suka atau entah dia tunduk patuh. Kenapa nurut lagi buru-buru harus berhenti di lampu merah? Kenapa? Ya takut kalau dilanggar nanti mendapatkan surat tilang. Tunduk belum tentu dia suka. Hatinya pengennya apa? Merobos. Ibadah itu harus asasnya dua, cinta dan patuh. Kenapa sembah Allah? Ya karena cinta. Allah yang ciptakan kita, Allah yang memberikan kita rezeki, cinta untuk menyembah Allah, senang hatinya menyembah Allah SWT. Dari hatinya, lisannya dan perbuatannya semuanya sama. Kalau orang munafik enggak. Beribadah, kenapa beribadah? Karena takut saat itu Islam berkuasa. Makanya kata para ulama, semakin berjaya Islam, semakin banyak orang munafik. Semakin tidak berjaya Islam, melemah Islam, sedikit orang munafik. Kenapa? Gak perlu munafik, Islamnya lemah. Jelas ya? Orang munafik dia beramal karena apa? Karena takut. Tunduknya dia apa? Laisa an hubbin, bukan karena didasari keridhaan dan cinta dari hatinya, bukan. Nah, orang beribadah kepada Allah harus dua ini. Harus ada rasa cinta sama Allah dan rasa tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibadah itu apa? Al-iman. Iman ini kerat kaitannya dengan ibadah, karena ibadah ini yang menaik dan menurunkan iman. Allah berikan standar seorang beriman itu apa? Dengan dia beramal, beribadah. Kalau dia beribadah, naik imannya. Kalau dia nggak beribadah, turun imannya. Hatta sahabat Nabi nggak beribadah, ya turun imannya. Makanya apa? Sahabat Nabi yatafawat fil iman, berbeda-beda dalam imannya. Imannya Abu Bakar nggak sama imannya orang yang masuk setelah hijrah, setelah beres hijrah, setelah Fathul Makkah dan lain sebagainya. Berbeda, nggak sama sekali. Tergantung dengan apa? Amalannya. Tergantung pada amalannya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah ini apa? Menjadi hal yang wajib, dan ibadah itu syarat pertamanya apa? Ikhlas lillah, mentauhidkan Allah. Percuma, nggak bakal diterima, nggak bakal diterima. Hatta seseorang baca biografi Nabi dari ujung sampai ujung, ditiru sama dia Rasulullah SAW dari awal sampai akhirnya, dari sampai cara jalannya, namun nggak ikhlas karena Allah, diterima? Nggak. Sebaliknya juga, ketika seorang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, namun ibadahnya tidak sesuai tuntunan Nabi, nggak diterima juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus ada keduanya. Nah, kita sampai di poin di pertemuan terakhir adalah yang ke-9. Cara Allah menerangkan pentingnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mentauhidkan Allah dalam perkara ibadah. Kita sebutkan bahwasannya Allah menyebutkan bagaimana Allah menolak pendapat orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah tentang apa? Syafaat. Jadi orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala mengatakan perbuatan syiriknya ini bukan syirik, tapi sedang meminta syafaat. Entah minta syafaat ke orang soleh, entah minta syafaat ke Nabi, entah minta syafaat kepada orang-orang atau makhluk-makhluk atau benda-benda yang mereka yakini bisa ngasih syafaat. Apakah syafaat itu tidak ada? Ada syafaat. Tapi syafaat dalam istilah mereka berbeda dalam istilah syariat yang Allah tetapkan. Makanya Allah katakan apa dalam Al-Quran di surat ayat kursi, di surat Al-Baqarah di ayat kursi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih." Kata Allah, siapa yang bisa kasih syafaat ketika nanti di hari kiamat? Gak ada yang bisa kasih syafaat kecuali Allah. Nah, terus bertanya, loh Nabi kan bisa kasih syafaat, mana syafaat Nabi? Loh mana syafaat di Quran?
Yang Allah maksud di ayat ini syafaat yang difahami oleh orang-orang yang musyrik. Emang orang musyrik fahami syafaat seperti apa? Mereka fahami syafaat bahwasannya ketika Rasulullah SAW bilang u'budullah wahda, sembah Allah hanya satu, jangan sembah nih patung-patung orang saleh yang mereka anggap saleh. Kaum Nabi Nuh nyembah patung orang saleh. Di antara patung orang saleh itu setelah sekian zaman dibawa lagi ke Mekah sama salah seorang dari Quraisy atau dari Khuza'ah, Amr bin Luhai al-Khuzai, Amr bin Luhai kalau salah namanya, al-Khuzai, dia bawa patungnya. Kemudian disembah lagi. Ketika disebutkan orang kafir atau orang musyrik, jangan beribadah kecuali hanya pada Allah, dia bilang kita beribadah pada Allah yang ciptakan Allah. Cuma kita ini minta syafaat orang-orang ini, orang-orang soleh ini. Makanya kita kasih sesajen ke kuburannya, kita kasih sesembahan kuburannya. Makanya kita kalau doa dekat kuburannya, kalau doa dekat dia yang sudah meninggal. Kalau kita menginginkan hajat, kita sebut nama dia. Kenapa? Nanti di hari kiamat dia bangun belain kita di hadapan Allah. Kata Allah, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Siapa yang bisa kasih syafaat? Enggak ada. Kalau menurut mereka syafaat bangkitnya selain Allah, entah Nabi, entah yang mereka yakini bisa kasih syafaat, kemudian ngatur-ngatur, oh yang ini masuk jannah, yang ini masuk neraka, yang ini masuk jannah, yang ini masuk neraka. Lah, kata Allah nggak ada syafaat seperti ini. Tapi syafaatnya Nabi seperti apa? Syafaatnya Nabi adalah ikram dari Allah. Allah muliain Nabi. Sebenarnya yang ngasih syafaat siapa? Allah. Yang mensetujui syafaat itu siapa? Allah. Makanya ketika baca hadis syafaat baru terang. Oh ternyata Nabi waktu minta syafaat sama Allah, minta syafaat sama Allah itu enggak semaunya. Datang di akhirat kemudian bilang ini si fulan keluarkan, dia masuk surga dapat syafaat saya. Enggak ada. Ternyata yang mau dapat syafaatnya Allah kasih syarat. Ada syarat layak untuk orang dapat syafaat. Nabi bebas gak milih? Enggak. Harus yang layak dulu. Kalau Allah bilang layak, baru nanti diselamatkan. Allah izinkan Nabi menyelamatkan dia. Syarat layaknya apa? Tidak berbuat syirik sampai dia meninggal. Ketika dia meninggal berhadapan dengan Allah, kalau dia berbuat syirik, dia tobat kepada Allah. Intinya meninggal wala tamutunna illa wa antum muslimun. Enggak meninggal kecuali dia dalam keadaan Islam. Kalau meninggal kafir bisa dapat syafaat? Gak bisa. Makanya Nabi Nuh gak bisa selamatin anaknya. Makanya Nabi Lut gak bisa selamatin istrinya. Makanya Nabi Muhammad gak bisa selamatin pamannya, gak bisa. Kalau syafaat itu terserah Nabi, semua paman Nabi ditolong sama Nabi Muhammad SAW dari neraka. Abu Jahal, walaupun Abu Jahal paman Nabi. Kalau seandainya Rasulullah SAW berkehendak ngasih syafaat semaunya, maka diselamatin paman-pamannya. Ternyata syafaat apa? Tidak sekehendak makhluk, bukan. Ada syarat layak yang mendapatkan syafaat. Yang memberi syafaat siapa? Apakah semua orang bisa kasih syafaat? Sifat-sifat khusus diantaranya Allah sebutkan secara individual. Diantaranya para anbiya, ini ngasih syafaat. Ahlu Quran, ini sifat. Siapapun orang yang menjadi ahlu Quran, menghafal Al-Quran, ini sifat. Bangkit di hari kiamat, dia berhak Allah muliakan bisa ngasih syafaat. Itu pun dengan syarat. Yang dikasih syafaat harus meninggal dalam keadaan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi stigma atau pemahaman meminta syafaat kepada orang-orang yang diyakini atau entah dalam syariat disebutkan bisa ngasih syafaat tanpa beribadah kepada Allah, meyakini dapat syafaat, salah. Betapa banyak orang yang jatuh dalam hal ini. Subhanallah, enggak sholat tebelang bentong. Ulama bilang orang yang ninggalin sholat, ulama khilaf. Bayangin, ulama saling berbeda pendapat masalah keislaman. Bukan masalah ini orang dosa apa enggak, masalah ini orang Islam apa enggak. Ninggalin sholat satu kali sengaja, dia tinggalin, enggak mau sholat. Walaupun dia tahu sholat itu wajib, dia tidak mengingkari sholat enggak wajib. Dia tidak mengingkari sholat itu wajib, dia enggak bilang sholat enggak wajib. Ulama beda pendapat. Dia enggak sholat belang bentong, wala dia melaksanakan zakat, wala yasum Ramadan, dia enggak berpuasa bulan Ramadan, wala dia menjauhin yang Allah haramkan, wala dia mendatangkan apa yang Allah perintahkan.
kemudian apa amalannya? Sholawat saja sudah. Yang penting nanti dapat syafaat dari Nabi. Lah, dari mana? Syarat dapat syafaat apa? Bertauhid kepada Allah. Dan bertauhid itu apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang poin terakhir yang kita sampaikan. Kemudian poin ke-10, wa minha, dan di antara cara Allah Subhanahu wa taala menjelaskan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah dalam perkara ibadah, bahwasannya Allah menjelaskan orang-orang yang diseru atau diibadahi oleh makhluk, oleh manusia, oleh jin di dunia ini apa? Selain Allah Subhanahu wa taala, tidak memiliki sama sekali manfaat sedikit pun dari semua sisinya. Kalau sudah meninggal, nggak bisa ngasih manfaat sama sekali. Yang mereka sembah nggak bisa ngasih manfaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, dalam surat As-Saba atau dalam surat Saba, di dalam dua ayat, ayat ke-22 dan ayat ke-23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul id'u alladhina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dzarrah fis samawati wala fil ard wa ma lahum fihima min syirkin wa ma lahu minhum min dhahir wa la tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman adzina lahu." Subhanallah, tambah jelas lagi di ayat ini. Allah katakan, "Qul id'u alladhina za'amtum min dunillah." Kata Allah, qul, katakan, sembahlah, serulah, mintalah kepada zat atau kepada selain Allah yang kalian akui. Za'amtum min dunillah, selain Allah, la yamlikuna mithqala dzarrah. Mereka enggak memiliki sebiji dzarrah pun, satu biji jagung pun. Fis samawat, entah itu sebiji jagung yang ada di 7 lapis langit, wala fil ard, atau yang ada di bumi. Wa ma lahum fihima min syirkin. Kata Allah, dan ketahuilah, wa ma lahum, dan tidaklah di antara keduanya, di antara penciptaan 7 lapis langit dan bumi, min syirkin, wa ma lahum fihima min syirkin, dan sama sekali mereka yang disembah selain Allah tidak punya andil dalam menciptakan langit dan bumi, kata Allah. Wa ma lahu minhum min dhahir, sama sekali gak pernah bantu Allah dalam mengatur urusan dan menciptakan langit dan bumi, kata Allah. Jadi betul-betul gak punya apa-apa. Subhanallah. Yang mereka minta nih gak punya apa-apa. Kata ulama, faqidu syai' la yu'ti. Ketika orang menuntut ilmu kepada orang yang bukan alim, kata ulama, orang yang gak punya apa-apa, yang kehilangan, gak bisa ngasih. Gimana mau ngasih? Gak punya apa-apa. Sama, orang yang gak bisa memberi, gak punya apa-apa, kata Allah. Gak punya apa-apa, kata Allah. Yang mereka minta nih gak punya apa-apa. Kemudian di ayat selanjutnya, ke-23, lebih tegas lagi Allah katakan, wala tanfa'u syafa'atu indahu, sama sekali gak manfaat syafaatnya mereka nih. Yang mereka sembah nih, sama sekali gak manfaat syafaat mereka, illa liman adzina lahu, kecuali yang Allah kasih izin boleh dapat syafaat. Masih kurang paham masalah syafaat? Contoh gampang, Nabi Isa, Nabi bisa kasih syafaat? Bisa kasih syafaat Nabi? Bisa, Allah muliakan, bisa kasih syafaat. Tapi siapa yang dapat syafaat Nabi Isa? Yang beriman dengan Nabi Isa, kaumnya Nabi Isa. Taib, setelah Nabi Isa meninggal, ada orang-orang yang menyembah Nabi Isa, cinta sama Nabi Isa, disembah tuh Nabi Isa, cinta luar biasa, bahkan perang sampai terbunuh, tertebas kepalanya di perang salib, perang apa? Itu gimana caranya belain keyakinan Nabi Isa Tuhannya dia sembah Nabi Isa, sembah. Tapi kira-kira orang-orang ini yang sampai ngorbanin nyawanya menyembah Nabi Isa, bisa dapat syafaat Nabi Isa hari kiamat? Kenapa? Kan mereka mati-matian di dunia nyembah Nabi Isa, korbanin jiwa. Bisa dapat syafaat Nabi Isa? Bisa kan Nabi Isa bilang sama Allah, ya Allah, kasihan mereka, ya Allah, mereka di dunia nyembah ana, cinta sama ana, jadi mereka masuk surga? Bisa? Nggak bisa. Dalam Al-Quran Allah katakan nggak bisa sama sekali. Bahkan dalam Al-Quran dan surat Al-Maidah, akhir surat Al-Maidah, Allah katakan sebaliknya. Allah katakan sebaliknya. Wa idh qala Allahu ya Isa,
dalam surat Al-Maidah. Kalau antum buka Quran cetakan Arab tuh di halaman terakhirnya surat Al-Maidah, Allah katakan wa idz qala anta, apakah engkau qulta linnas, berkata kepada manusia. Nih, setelah Nabi Isa meninggal ada orang yang nyembah Nabi Isa. Qulta linnas ittakhadhuni, ambillah aku dan ibuku dua Tuhan selain Allah. Apa Nabi Isa bilang? Enggak ya Allah, tapi kesian. Enggak gitu, enggak. Apa jawaban Nabi Isa? Subhanallah, maha suci Allah, sama sekali enggak pernah. Maha suci engkau ya Allah. Nabi Isa apa? Mengingkari apa yang mereka perbuat. Subhanallah. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Enggak pantas bagiku apa? Untuk berkata yang bukan hak. Ini salah, enggak hak. Enggak pernah. In qultuhu, kalaupun aku mengatakan, faqad alimtah, engkau telah tahu ya Allah. Pasti Allah kasih hukuman. Rasulullah Nabi Muhammad, ayatnya sampai sekarang kita baca, enggak Allah hapus sampai hari kiamat. Kata Allah ke Nabi Muhammad, ini afdalul anbiya, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Wahai Muhammad, kalau engkau berbuat syirik kepada Allah, habis semua amalanmu. Ini Nabi, jangan kita, Nabi. In kuntu qultuhu, kata Nabi Isa, kalau seandainya aku berkata nyuruh nyembahku, faqad alimtah, engkau telah tahu ya Allah. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah SWT. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Aku enggak, ta'lamu ma fi nafsi, engkau tahu apa yang ada dalam diriku, dan aku enggak tahu apa yang dalam dirimu, sama sekali. Jadi apa? Jadi mereka yang disembah selain Allah, apapun itu, tidak memiliki. Dan ini Allah sedang menjelaskan, kalau tahu ini sembahnya hanya Allah. Ini cara Allah apa? Nyuruh kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-11, ini luar biasa, ayat yang ke-11 ini luar biasa. Kalau kita faham keadaan orang yang bertauhid dan faham keadaan orang yang berbuat syirik. Wa minha, yang terakhir ke-11 ini yang disebutkan oleh Syekh, di antara cara Allah Subhanahu wa taala dalam menjelaskan wajibnya beribadah hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah, Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan di dalam Al-Qur'an begitu banyak yang menjelaskan sesatnya perbuatan syirik. Ini syirik ini sesat luar biasa, bukan main-main. Menyesatkan orang, merubah cara dia berpikir, merubah cara hidupnya, menghancurkan hidupnya. Kalau kita lihat ada bahaya penyakit, Allah permisalkan syirik itu luar biasa kayak begitu, ngerusak anak keturunannya dan semuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, di antara contohnya, di antara contoh yang Allah kasih apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 31. Syekh rahimahullah, Syekh Shalih Fauzan, di antara sekian ayat, banyak ayat, mengambil salah satu contoh ayat ini. Surat apa? Al-Hajj ayat 31. Allah katakan, wa may yusyrik billah, barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, faka'annama kharra minas sama' fatakhtafuhu at-tayr aw tahwi bihi ar-rih fi makanin sahiq. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Al-Hajj ayat 31, wa may yusyrik billah, barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka perumpamaan dia faka'annama kharra minas sama', kayak orang yang terjun dari atas langit. Fatakhtafuhu at-tayr, ketika terjun bebas dicabik-cabik oleh burung, dibawa diombang-ambing, ada burung lewat dicabik ke sana, dibawa lagi dicabik ke sini, kata Allah Subhanahu wa taala. Au tahwir rih, atau terombang-ambing angin ke tempat yang jauh. Apa maksudnya? Syekh Shalih Fauzan menjelaskan di antaranya dari tafsir ayat ini apa? Syabbaha subhanahu at-tauhid fi 'uluwihi wa irtifa'ihi wa si'atihi wa syarafihi bis sama'. Allah permisalkan tauhid, mentauhidkan Allah itu tingginya derajatnya, kemuliaannya dan keluasannya seolah-olah langit yang kokoh berdiri. Adanya di atas, enggak hina, adanya di atas. Luar biasa langit yang kokoh berdiri. Kemudian wasyabbaha tarikut tauhid, dan Allah permisalkan orang yang terjatuh ke dalam perbuatan syirik, entah dalam syirik i'tiqad, terkadang badannya, amalannya tidak menunjukkan dia berbuat syirik, tapi hatinya menunjukkan syirik.
dia terkadang mencintai selain Allah lebih dari Allah. Cinta harta sampai na'udzubillah berbuat muharramat, yusyrik billah. Kalau sampai berbuat muharramat yang mengeluarkan dia dari agama Islam, keluar dia dari agama Islam. Karena apa? Bukan karena sujud atau ruku kepada selain Allah, bukan. Hatinya tidak cinta kepada Allah melebihi kepada seluruh makhluk. Masih ada kecintaan dia apa yang sama dengan makhluk kepada Allah SWT. Maka orang yang berbuat syirik, terjatuh kepada berbuat syirik, Allah permisalkan seperti orang yang jatuh dari langit. Bayangin, yang tadinya mulia jatuh dari kedudukannya. Ketika jatuh, perumpamaannya dia apa? Perumpamaan orang yang nggak punya arah. Subhanallah, nggak ada arah. Dicobak-cabik oleh syaitan. Burung ini Allah permisalkan seperti syaitan. Ditarik sama syaitan ke sini, manut. Ditarik sama hawa nafsunya ke sana, manut. Nggak ada sama sekali apa? Kemuliaan bagi dia. Maka kita lihat orang yang berbuat syirik kepada Allah, subhanallah, perbuatan syiriknya bermacam-macam sampai yang tidak masuk akal. Ada dari mereka yang nyembah nabinya. Oh, masih nyambung nih kan nabi. Ada yang dari mereka apa? Menyembah malaikat. Ada dari mereka menyembah batu diem disembah. Gak masuk di otak yang mukmin, di akal orang yang bertauhid gak masuk. Subhanallah, akal kita mudah menerima Allah itu satu, mudah gak kita terima? Ya satu. Kalau Allah itu dua, ya aneh. Akal orang musyrik gak bisa terima. Allah itu dua, iya, mungkin. Satu, bingung dia satu. Kenapa? Dicobak-cabik oleh syaitan, hawa nafsunya. Ada orang-orang yang musyrik billah sampai ardalal ardalin, subhanallah, sampai betul-betul hina luar biasa. Ada orang yang apa? Yusyrik billah wa yaqtul walada. Ini belum lama berita, ada orang ngamalin pesugihan, entah mau kaya, entah mau punya ilmu, entah apa, tumbalnya apa? Mata anaknya dicongkel. Anda lihat betul. Jangan jauh-jauh cerita zaman Nabi, ini zaman sekarang nih. Ini nggak masuk di akal orang yang bertauhid. Kef anak yang dia lahirin, dia gedein, dicongkel matanya untuk keyakinan. Untuk apa? Syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dicongkel dia matanya. Dan banyak perbuatan-perbuatan apa? Yang luar biasa, hina. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala katakan apa? Orang yang dia tidak beriman kepada Allah, tidak bertauhid kepada Allah, tidak beriman kepada Allah, lebih buruk daripada apa? Hewan ternak. Lebih buruk daripada binatang. Bal adallu sabila, lebih sesat. Subhanallah. Sesat luar biasa. Gak ada hukum sama sekali. Semakin kecil tauhid seseorang, iman seseorang di hatinya, semakin kecil aplikasi syariatnya, semakin dia mudah diombang-ambing oleh syaitan. Maka jangan kaget, ada beberapa perkara yang menurut kita nggak layak orang lakuin, tapi ada beberapa orang yang dengan terang, dengan tenang melakukannya. Kenapa? Kurangnya iman dalam hati dia. Kurangnya iman dalam hati dia. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh mengatakan, "Wa ma suqnahu fi hadzal darsi," dan apa yang kami sebutkan dalam pelajaran ini, min asalibil Quran, dari cara-cara Al-Quran dalam menyeru kepada tauhid, beribadah kepada Allah dan membatalkan perbuatan syirik, qalil min katsir, adalah sedikit contoh dari cara Allah dari sekian banyak yang Allah lakukan, yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Wa ma 'alal muslim, dan tidaklah kewajiban seorang muslim illa ayyaqra al-Quran, kecuali dia wajib baca Quran. Ini yang disebutkan di buku ini, kata Syekh. Anak ngambil permisalan sedikit. Yang wajib atas seorang muslim apa? Illa ayyaqra al-Quran, kecuali dia baca Al-Quran bitadabbur. Ini kuncinya, dengan tadabbur. Bagaimana tadabbur? Memahami maknanya. Iya, alhamdulillah saat ana baca terjemahnya. Nggak cukup. Terjemah ini nggak cukup. Kenapa nggak cukup?
Rasulullah SAW ketika turun ayat surat Luqman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna syirka la zulmun azim. Inna syirka la zulmun azim. Ini ayat. Kemudian turun salah satu ayat kepada para sahabat, Innal ladzina amanu walam talbisu imanahum bidzulmin. Potongan ayatnya di sini. Walam talbisu imanahum bidzulmin. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang beriman, kata Rasulullah SAW, turun ayat dari Allah dalam Al-Quran. Saat itu turun ayatnya, orang yang beriman walam yalbisu, dan tidak mencampur adukkan keimanannya dengan perbuatan syirik. Ulaika lahumul amnu, dengan perbuatan zalim, Innal ladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan dengan perbuatan zalim, ulaika lahumul amnu. Bagi mereka rasa aman. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa hum muhtadun. Artinya kalau beriman dan berbuat zalim, Allah janjikan keamanan? Enggak. Itu konteks ayatnya seperti itu, Kak. Terjemahnya seperti itu. Ketika turun ayat itu, sebagian sahabat nangis. Kata Rasulullah SAW, kenapa nangis? Kata sahabat, siapa yang selamat? Kita beriman sama Allah, tapi nggak berbuat zalim sama sekali selama hidup. Siapa yang bisa selamat? Minimal zalimin diri sendiri dengan perbuatan dosa. Kata Rasulullah, bukan. Makna ayat ini bukan zalim yang kalian fahamin, tapi zalim yang ada dalam surat Luqman. Inna syirka la zulmun azim. Kata Allah SWT dalam surat Luqman apa? Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang besar. Jadi makna ayatnya apa? Orang yang beriman dan tidak mencampur adukan dengan kezaliman yang besar. Apa yang kezaliman besar? Syirik. Orang yang beriman dan tidak berbuat syirik, mereka dijanjikan keamanan dalam hatinya Allah, di dunianya dan di akhiratnya. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, dan mereka diberi hidayah. Baru faham sahabat, oh, ini sahabat orang Arab asli masih butuh pemahaman atas ayat Al-Quran. Anda dengan pede buka terjemah Quran doang, sudah bagus, tapi tadabburnya bukan dengan cara itu. Anda buka tafsir, alhamdulillah kita di zaman kitab tafsir ini banyak. Dulu orang mau belajar tafsir ya datang ke alim belajar. Alhamdulillah ketika tafsir itu dituliskan, datang mesti nyari bukunya, jauh, tulisannya para ulama, tulisan tangan. Terus kemudian datang zaman dicetak buku-buku, oke, yang punya duit yang bisa beli. Yang nggak punya duit datang ke maktabah, ke perpustakaan. Subhanallah, kita datang zaman tafsir di handphone. Tafsir Ibnu Katsir di handphone. Subhanallah. Kalau nggak mau tadabbur juga luar biasa. Anda baca ayat, tadabbur. Minimal apa? Bacaan-bacaan yang Anda sering baca dalam sholat. Anda baca surat Al-Fatihah, pernah gak Anda baca tafsirnya surat Al-Fatihah? Baca tafsirnya. Gimana? Tulis tafsir Ibnu Katsir. Subhanallah, kita ada di zaman yang kita masih ada dalam madhab yang betul, madhab Syafi'iyah, madhab Ahlus Sunnah. Ibnu Katsir di atas madhab Syafi'iyah, madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tafsirnya banyak mendunia, mudah. Cara tadabburnya memahami bagaimana ayat ini turun, apa yang dimaksud ayat ini, faham ahkamnya, faham hukumnya. Dan itu penting. Maka Syekh bilang apa? Wa ma 'alal muslim, dan tidaklah terhadap seorang muslim illa ay yaqra al-Qur'an, kecuali dia wajib baca Al-Qur'an bitadabbur, dengan cara mentadabburinya, memahaminya. Karena Al-Qur'an tujuannya turun apa? Dibaca apa dipahami? Dibaca. Makanya tidak wajib hafal Quran, tapi wajib memahami Al-Quran. Wajib gak hafal Quran? Gak wajib. Orang yang hafal Quran dapat keutamaan, bisa ngasih syafaat, bisa ngasih syafaat orang tuanya jika dia meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah SWT. Tapi orang faham Al-Quran wajib. Kif gak faham Al-Quran, gak faham beriman kepada Allah, gak faham rukun iman, gak diterima sama Allah. Gak diterima alasannya ketika meninggal, ya Allah gak faham, gak diterima sama Allah. Kemana selama ini?
Makanya salah satu pembatal keislaman seseorang apa? I'rad. Dia berpaling dari agama. La yata'allamahu wa la ya'malu bihi. Enggak dia mau belajar dan dia enggak mau beramal. Ya, berpaling dari agama. Maka Rasulullah SAW ketika di Al-Quran Allah sebutkan apa? Ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Rasulullah SAW mengeluh, ya Allah, sesungguhnya kaumku itu nanti umatku ittakhadhu, mengambil Al-Quran ini mahjura, sesuatu yang ditinggalkan. Baca tafsirnya. Kata para ulama, yang disebut meninggalkan Al-Quran terkadang maknanya bukan betul-betul ditinggalkan. Ada yang benar-benar ninggalin, nggak sama sekali nggak mau baca Quran. Ada yang pandai baca Quran, lakin la yatadabbarahu, nggak faham artinya. Subhanallah, hafal Quran, tajwidnya, bacaannya bagus, bukan berarti seseorang tidak dituntut untuk belajar tajwid, dituntut. Tapi sayang dia berhenti di sini. Maka para ulama sering kali mengingatkan kepada orang yang belajar Al-Quran, qurra Al-Quran, orang yang baca Al-Quran, yang yuzayyin aswatahu bil Quran, yang dia melahankan, mengindahkan bacaan Al-Quran. Hati-hati, amalkan Al-Quran, jangan cuma sampai di situ. Karena tujuan diturunkan Al-Quran apa? Difahami. Ana sedikit lupa, entah perang Qadisiyah atau perang Yarmuk atau perang dengan Musailamah Al-Kadzdzab setelah Rasulullah meninggal di zaman Abu Bakar kalau nggak salah. Kalau nggak salah, ketika perang dengan Musailamah Al-Kadzdzab ini setelah Rasulullah meninggal, ada orang-orang yang mengaku jadi nabi, di antaranya Musailamah Al-Kadzdzab dari Bani Hanifah. Ketika perang, subhanallah, takdir Allah apa? Selalu silih berganti, ujian terhadap orang muslimin. Ada kadang menang, ada kadang di awal perang kalah terus menang. Di awal perang dengan Bani Hanifah ini banyak ribuan, disebutkan di atas 10.000 orang. Ketika awal perang, kaum muslimin atau pasukan yang disuruh sama Abu Bakar memerangi mereka itu dipukul mundur. Tadinya jauh, barisan paling belakang jauh dari kemah, dipukul mundur, terus diperangi sama Bani Hanifah sampai mepet ke kemahnya. Saat itu 70 dari qurra Quran, dari sahabat Nabi, 70 orang dari qurra Quran. Makanya perang itu, salah satu perang itu apa? Momen yang betul-betul diceritakan oleh sahabat. Meninggal 70 qurra Quran, pembaca terbaik Quran di antara mereka, 70-nya meninggal dunia di perang itu, syahid. Apa yang mereka lakukan? Ketika dipukul orang makin mundur, namanya manusia down mentalnya. Dan itu terjadi dalam peperangan. Rasulullah SAW ketika perang sama sahabatnya banyak riwayat. Terkadang beberapa sahabat itu kalau lagi takut betul-betul perang, gemeter karena iman, permainan iman di situ. Kadang-kadang mereka lari dulu ke belakang Rasulullah SAW, diam dulu, kemudian baru maju lagi. Karena Rasulullah SAW tidak pernah mundur dalam perang. Rasulullah SAW tidak pernah mundur dalam perang. Sahabat terpukul, mundur. 70 qurra, dia gali tanahnya, dia gali, lagi perang nih, dia gali tanahnya, di antara mereka menjerit, dia bilang, ya qurra, wahai pembaca Al-Quran, wahai orang-orang yang terkenal, bacaan Al-Qurannya bagus. Dia bilang, zayyinu a'malakum kama tuzayyinu aswatakum. Hari ini hiasi amal kalian seperti kalian hiasi suara kalian kalau baca Quran. Itu dia gali bawahnya, dia tancepin kakinya sampai setengah betis supaya nggak mundur. Subhanallah, salah satu menang perangnya itu apa? Ketahan sama 70 qurra. 70 qurra itu sama sekali nggak mundur. Ini apa? Yafham. Mereka apa? Membaca Al-Quran, yafham Quran. Makanya Syekh katakan tadi, ulangin apa? Fa'alal muslim. Kita waktu sekarang bukan waktu berperang. Jihad bukan waktu jihad nafs, bukan waktu jihad apa? Ke medan perang. Tapi sekarang kita awal syai nujahid nafsana. Kita berjihad terhadap diri kita, terhadap hawa nafsu kita, terhadap otaknya kita, terhadap pengetahuan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana pengorbanan kita untuk belajar Islam? Sejauh mana kita mau meluangkan waktu apa? Mempelajari Al-Quran, nujahid. Ini apa? Berusaha. Maka kata Syekh, hendaklah seorang dia membaca Al-Quran dan mentadabburinya, liyajidal khairal katsir, agar dia mendapatkan
kebaikan yang begitu banyak, wal adillatul muqni'ah, dan dalil-dalil yang betul-betul memuaskan hatinya, enggak ragu, enggak mudah ditipu. Sudah waktu Isya ya? Silakan fadhal azan dulu. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita teruskan sedikit. Kemudian apa kata Syekh? Orang yang membaca Al-Qur'an dengan tadabbur memahaminya, dia mendapatkan al-barahin sati'ah allati tarsakhu aqidat at-tauhid fil qalbil mu'min. Dia mendapatkan penjelasan-penjelasan yang begitu kuat dari hatinya, yang menancap akidah. Jadi akidah itu apa? Bukan menancap sekaligus kuat ketika Anda bersyahadat di awal syahadat, asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, tidak. Akidah itu terbangun dalam diri seseorang apa? Dengan berjalannya keimanan. Jadi enggak ada orang masuk Islam tiba-tiba asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, imannya langsung ke iman Nabi, ke iman Abu Bakar, ke iman malaikat. Nah, keyakinannya terus mantap. Nah, maka dari itu Allah adakan ujian. Itu masuk Islam, beriman, Allah uji. Allah wajibkan sholat 5 waktu, taat gak? Diuji 1, 2, 3 hari taat. Hari kelima, aduh capek juga, lolos. Lolos dia ujian. Tapi Allah tahu hambanya apa? Mungkin jatuh. Diingatkan, dikasih ayat-ayat rahmah, dikasih ayat-ayat maghfirah sama Allah, dikasih ayat-ayat semangat. Usari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dapat masuk jannah buat orang bertakwa siapa? Alladzina idza fa'alu fahisha, kalau orang yang berbuat salah. Allah kasih semangat. Ada yang putus asa, dikasih semangat lagi sama Allah SWT. Kenapa? Karena iman ini bukan sekali ucap. Iman itu terbentuk sama orang, karakter iman dengan perjalanannya dia ditempuh. Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ketika Allah Subhanahu wa taala ketika pertama kali Allah turunkan wahyu kepada dia, bertemu dengan Allah di Bukit Tur Sin, tidak melihat Allah tapi mendengar suara Allah. Dia melihat cahaya. Lalu Allah berbicara, dia dengar suara Allah SWT. Ditanya, wa ma biyadika ya Musa, apa di tanganmu hai Musa? Kemudian tangannya kalau dikeluarin keluar cahaya, kemudian dikasih tongkat, ya tongkatnya berubah menjadi ular. Disuruh pergi ke Fir'aun. Lama ini masa-masa Nabi Musa nggak lihat Allah. Dan nggak ada orang yang lihat Allah di dunia sama sekali. Nggak ada orang yang lihat Allah di dunia sama sekali. Untuk apa Nabi Musa? Sedang Allah gembleng keimanan dalam hatinya. Kemudian Allah uji Nabi Musa menghadapi Fir'aun. Sabar. Allah bilang datang kepada Fir'aun perkataan yang lembut. Kemudian Allah perintahkan keluar membawa Bani Israel di malam hari. Keluar malam hari, suruh lari sama Allah. Allah uji di sini Nabi Musa dengan Bani Israel, dua-duanya Allah uji. Setelah sekian diturunkan mukjizat, diturunkan dilihat, ini iman nih, percaya, oh iya benar, oh iya betul, oh iya betul. Bagaimana sama Allah? Di antara ujiannya apa? Allah pertemukan dia di udak Fir'aun, depannya laut. Baca ayatnya. Bani Israel jerit-jerit ketika di udak Fir'aun. Ini Fir'aun mudak-mudak sama bala tentaranya. Kata Bani Israel apa? Habis kita. Kenapa kita ikut Musa? Habis sudah. Kita keluar kabur di udak Fir'aun, depan laut, gak ada yang punya kapal. Depan laut, belakang Fir'aun. Fir'aunnya sudah kelihatan, lari dengan sekenceng-kencengnya. Mudak mereka. Dan kalau dapat bukan mau disayang-sayang, mau dibunuh sama Fir'aun. Karena geram luar biasa Fir'aun sama Bani Israel. Waktu Bani Israel panik jerit-jerit, ternyata buah keimanannya tuh sampai. Setelah sekian tuh sampai buah keimanan. Nabi Musa katakan apa? Bani Israel bilang, kita gak bakal selamat. Nabi Musa jawab apa? Kalla, sama sekali enggak. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Aku yakin bersamaku Allah pasti ngasih petunjuk. Jadi jangan dipikir tongkat Nabi Musa tuh dari awal bisa belah laut. Gak ada. Hatta diketok-ketok 2000 kali gak bakal terbelah tuh laut. Kalau tongkat Nabi Musa bisa belah laut dari awal, gak bakal Bani Israel jerit-jerit. Khalas, lari sampai depan laut ya ketok, selesai. Lah enggak. Jadi mukjizat ini
Itu diminta, dan Allah berikan di momen-momen ini yang orang gak paham. Allah berikan di momen-momen saat untuk menolong nabinya, saat untuk memuliakan nabinya. Baru Allah perintahkan disuruh pukul apa? Tongkatnya ke laut, ternyata terbelah, kaget. Oh, pertolongan Allah. Jadi waktu lari gak tahu, beriman dulu. Allah suruh lari, keluar. Allah bilang selamat, dia selamat. Begitu juga Rasulullah waktu dibilang pasti diselamatin sama Allah, ternyata ke Taif berdarah-darah, mukanya ditimpukin. Dakwah ke Taif habis berdarah-darah. Tapi Rasulullah beriman sama Allah. Ini ternyata iman di hati seorang apa? Dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan tahapan, perlahan. Terakhir para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pentingnya tadabbur itu bukan hanya di Al-Qur'an, di ibadah pun penting. Terkadang orang doa, membaca azkar, ini dia nggak tadabbur, makanya efeknya nggak kena. Kalau dia faham makna apa yang dia baca, wallah khairun azim. Dan Anda sendiri sedang berusaha. So itu, mulai dari hal kecil, mulai dari sholat. Ada orang datang nanyain apa doa supaya dapat rezeki, apa doa supaya nyari. Padahal dia nggak paham. Tiap hari dia baca dalam sholatnya apa? Rabbighfirli, antara dua sujud, warhamni, warzuqni. Tiap hari dia bingung nyari doa supaya dapat rezeki. Tiap hari itu berapa kali itu dia baca? Tiap hari dia minta rezeki, tapi dia nggak paham ritual bacaan yang kalau antara dua sujud nih bacaannya ini dihafalin sama dia. Artinya nggak paham, sama sekali nggak paham. Ini masalah problem terbesar orang Muslim itu di sini. La yafham, dia nggak paham apa yang dia ucapkan. Wallahi kalau seandainya orang paham dalam ibadah-ibadah yang Allah wajibkan kepada dia, bacaan maknanya, dia telah dapat semua yang dia butuhin. Semua yang dia butuhin dari adiyah, luar biasa dapat. Kalau Anda sempat duduk misalnya, atau nanti insya Allah di minggu depan kita bahas tuh, sebelum melanjutkan kitab ini, bahas sedikit berhenti, masuk ke azkar ba'da shalah. Ini azkar ba'da shalah, kalau tahu artinya, subhanallah. Ada orang buat dosa, setelah dia taubat, dia mikirin amalan yang bisa hapus dosanya. Anda tahu gak? Zikir, pahala zikirnya, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, yang Anda baca nih. Kemudian Anda tutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tahu gak pahalanya? Dihapus dosa walaupun satu buih lautan. Tapi orang gak paham. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis bilang apa? Innallaha la yaqbal du'a an qalbin ghafil. Allah terkadang, atau Allah bukan terkadang ya, persis terjemahnya tuh, Allah tidak menerima doa dari hati yang lalai. Lisannya doa, tapi yang dia ucapkan gak paham di hatinya apa. Beda orang yang datang, Anda lihat orang-orang yang beribadah hatta kepada selain Allah, datang ke tempat ibadahnya itu serius. Lagi ngapain? Lagi minta. Kita sholat bengong, baca Al-Fatihah tapi bengong. Apa makna salat? Dan ini apa peringatan buat Anda sendiri? Anda selalu seperti itu, mengulang. Apa makna salat? Anda tahu makna salat dalam kalimat bahasa Arab? Apa artinya? Artinya doa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Artinya doa. Anda sedang doa kepada Allah Subhanahu wa taala. As-salah hiya doa. Salat itu doa. Tapi doa ya tapinya bengong, kesana kesini. Kadang sambil ngupil, baca Al-Fatihah. Padahal doa, setiap hari dia doa. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin sekian yang kita bisa sampaikan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.